latar belakang, identitas merupakan konsep yang cukup kompleks dan beragam dalam memahami bagaimana seseorang dapat mempersepsikan dirinya sendiri dan interaksi dengan sosial. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama, apa itu identitas dan definisinya. Yang kedua, apa yang menjadi peran penting dari teori identitas. Dan yang ketiga, bagaimana cara interaksi antara identitas agama dan suku. Kita masuk dalam definisi identitas. Pengertian dan pentingnya identitas. Konsep identitas dibatasi sebagai essence of self, develops and the child difference from parents and family and takes place in society. Konsep ini mengacu pada pengertian dan citra yang dimiliki orang mengenai siapa diri mereka, pada apa yang paling penting mengenai mereka. Sehingga dapat disimpulkan bahwa identitas merupakan suatu konsep yang kompleks. Secara sederhana, identitas merujuk pada persepsi seseorang tentang orang lain. Identitas terbentuk melalui proses internalisasi, nilai, norma, dan peran sosial yang dipelajari sepanjang hidup. Selanjutnya masuk dalam jenis-jenis identitas. Jenis identitas terbagi dalam 5. Yang pertama, identitas personal, yaitu merujuk pada karakteristik unik individu seperti kepribadian, minat, dan nilai-nilai pribadi. Aspek ini membedakan satu individu dengan dari yang lainnya. Poin yang kedua, identitas sosial, yaitu berhubungan dengan keanggotaan individu pada berbagai kelompok sosial seperti kelompok etnis, agama, gender, profesi, atau hobi. Identitas sosial memberikan rasa memiliki dan pengakuan. Selanjutnya poin yang ketiga, identitas kolektif, yaitu merupakan identitas yang dianut oleh kelompok besar seperti bangsa atau negara. Identitas ini seringkali terkait dengan sejarah budaya serta nilai-nilai bersama. Poin yang keempat, identitas budaya, yaitu identitas yang dibentuk oleh budaya dan tradisi suatu kelompok masyarakat, mencakup bahasa, adat istiadat, nilai-nilai dan kepercayaan. Yang kelima, identitas agama, yaitu terkait dengan keyakinan dan praktik keagamaan, mencakup sistem kepercayaan, ritual, dan nilai-nilai spiritual individu atau kelompok. Poin selanjutnya yang akan kita bahas yaitu karakteristik identitas. Terbagi juga dalam 5. Yang pertama, dinamis, yaitu identitas senantiasa berubah dan berkembang seiring waktu dan pengalaman. Poin yang kedua, multifade, yaitu identitas terdiri dari beragam aspek yang saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Yang ketiga, kontekstual, yaitu dibentuk dan diekspresikan dalam konteks sosial dan budaya tertentu. Poin keempat, subjektif, yaitu individu mengenal identitasnya sendiri bisa berbeda dari persepsi orang lain. Yang kelima, penting untuk kesejahteraan, di mana identitas yang kuat dan positif berkontribusi pada kesejahteraan psikologis serta sosial individu. Kita masuk pada bagian B, yaitu peran penting teori identitas. Pada dasarnya, identitas memiliki peran yang sangat penting di mana identitas memberi individu rasa memiliki dan makna dalam hidup. Karena identitas bukan suatu yang statis, melainkan dinamis dan terus berkembang seiring waktu dan pengalaman. Ada pendapat yang menjelaskan bahwa teori identitas dapat mengalami perubahan dan dapat memuat banyak kontradiksi. Sebagai contoh, bertindak lebih laki-laki dan lebih perempuan. Dalam hal ini, makna identitas feminin dan maskulin tidak lagi memiliki perbedaan yang jelas dan tegas, sehingga menurut pendapat tersebut orang-orang secara aktif menciptakan identitas mereka sendiri karena identitas tidak lagi dapat direduksi ke dalam kelompok sosial tempat orang-orang itu menjadi anggota. Oke teman-teman, kita masuk dalam poin C, yaitu interaksi identitas agama dan suku. Jadi, interaksi identitas agama dan suku terbagi atas 2. Yang pertama, identitas agama, dan yang kedua, identitas suku. Identitas agama ini adalah aspek identitas yang berkaitan dengan keyakinan serta praktik keagamaan seseorang. Termasuk di dalamnya adalah sistem kepercayaan, ritual, nilai-nilai moral, dan komunitas keagamaan. Identitas agama merupakan hal yang telah melekat pada diri seseorang dan tidak dapat dipaksakan oleh siapapun.
karena identitas agama merupakan hak seseorang untuk memilih suatu keyakinan tertentu. Identitas agama juga berguna sebagai konstruksi status bagi seorang dimanapun dia berada. Berikutnya, identitas suku. Identitas suku merupakan aspek identitas yang terkait dengan keanggotaan individu dalam suatu kelompok etnis atau suku, mencakup bahasa, adat istiadat, tradisi, wilayah geografis, dan sejarah bersama. Berikut ada 6 interaksi positif antara identitas agama dan suku dapat terwujud melalui cara-cara seperti berikut. Yang pertama, menghormati dengan mengakui dan menghargai perbedaan dalam keyakinan, praktik keagamaan, serta adat istiadat suku, dengan menghindari sikap superioritas atau diskriminasi. Yang kedua, dialog dan komunikasi dengan menciptakan ruang bagi dialog dan komunikasi antar kelompok agama dan suku untuk saling memahami dan menghargai perbedaan. Yang ketiga, kerjasama dalam berbagai kegiatan sosial dan membangun untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang keempat, integrasi nilai-nilai positif dengan mengidentifikasi dan mengintegrasikan nilai-nilai positif dari agama serta budaya suku ke dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, pendidikan dan kesadaran dengan meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya toleransi, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai. Dan yang keenam, peran pemimpin agama dan adat yaitu tokoh agama dan pemuka adat memegang peran penting dalam membangun hubungan harmonis antara kelompok. Kesimpulannya, identitas merupakan konsep yang kompleks dan memiliki banyak dimensi, mencerminkan persepsi individu terhadap diri mereka sendiri serta interaksi mereka dengan lingkungan sosial. Dengan memahami dan menghargai keberagaman identitas, kita dapat menjalani hubungan yang harmonis antar kelompok serta mendorong kesejahteraan psikologis dan sosial setiap individu. Kemampuan untuk beradaptasi dan berdialog menjadi kunci penting dalam menghadapi perubahan di dalam identitas.